ketika masuk ke fase yang berikutnya, ya fase balik, ya maka itu adalah kekuatan yang disertai dengan kematangan. Ya, kekuatan yang disertai dengan kematangan. Tadi secara fisik usia tamyiz sudah kuat, tapi belum matang. Karena belum matang, ya sama seperti Syekh Asy'arawi ketika menerangkan tentang kapan buah itu dikatakan sudah matang. Ya, tidak melihat warnanya, tidak melihat rasanya, ya tidak melihat ukurannya, tapi apakah dari buah itu bijinya ketika ditanam bisa menghasilkan tanaman yang sama. Jadi buah dikatakan matang kalau buah itu dari bijinya bisa menghasilkan tanaman yang sama. Sama seperti manusia yang sudah balik itu berarti secara fisik sudah matang, ditandai dengan ya alat reproduksi yang sudah berfungsi. Ya berarti kalau sudah perempuan tadi ditandai dengan datang bulan yang artinya dia sudah bisa mengandung. Ya perkara kemudian nanti yang ideal ya seperti apa yang mengandung itu ya jika ada pembahasan yang lain, tapi ini fase awal mula kematangan. Ya juga laki-laki yang ditandai dengan mimpi basah ataupun kemudian nanti ada tanda-tanda yang lain ketika belum hadir ya tanda yang ini, yang itu pun ya secara kemampuan fisik sudah bisa untuk menghasilkan manusia yang sama. Jadi kapan manusia itu dikatakan matang? Ya kalau tadi ya dia bisa menghasilkan manusia yang baru. Atau kemudian kapan buah itu dikatakan matang? Kalau dari bijinya bisa menghasilkan tanaman yang baru. Nah itu fisiknya begitu. Jadi mumayyiz itu fisiknya kuat tapi belum matang. Kalau balik kuat tapi sudah matang. Kalau kemudian usia mumayyiz sudah bisa diajak berpikir, membedakan yang benar dan yang salah, tapi belum matang. Dan betapa adilnya Allah itu, bahkan anak yang sudah bisa diajak berpikir, tapi kalau belum matang, belum Allah bebani taklif. Ya belum Allah catat tadi setiap amalan dia. Rufi'al qalamu an thalah. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan manusia. Anis sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia bermimpi, sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Nah, kemudian secara sosialisasi, kalau di usia 7 sudah diajak ke masjid, sudah bisa bergaul, berinteraksi dengan yang lain, ya bahkan sudah masuk tadi ke jenjang sekolah yang kemudian tidak perlu ditungguin gitu ya oleh orang tuanya. Ya, namun secara sosialisasi dia masih memikirkan dirinya sendiri. Saya memang sudah sanggup ya bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya memang sudah sanggup ya untuk bersosialisasi dengan orang lain di sekitar saya. Tapi yang saya pikirkan adalah masih kemandirian diri saya sendiri. Tapi kalau balik itu tidak demikian. Kalau balik itu secara sosialisasi yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri. Tapi sudah siap untuk memikirkan orang lain. Ya artinya nanti fase di mana dia sudah siap untuk menikah. Ya dia tidak hanya memikirkan dirinya tapi dia berpikir ya nanti calon istri saya. Kalau kemudian perempuan ya calon suami saya. Nanti calon anak-anak saya. Ya kemudian nanti ada mertua saya. Gitu ya. Jadi sudah cara berpikirnya sudah lain. Ya jadi yang pertama memang sudah kuat tapi masih lebih kepada kemandiriannya, tapi yang kedua itu sudah mulai berpikir ya untuk memikirkan orang lain. Nah, kemudian hal-hal yang lain juga demikian. Ya, nah, baru kemudian fase ini fase yang paling panjang. Tidak ada batasan waktu. Yang ada adalah batasan fisik. Ya, kan ada orang yang sampai usia 80 tahun itu masih kuat. Ya, walaupun rambutnya sudah putih semua, tapi kalau kemudian dia masih belum bergantung kepada orang lain dalam hidupnya, nah berarti masih fase kuwah. Makanya Al-Quran tidak menyebut angka. Al-Quran hanya menyebut karakteristik. Nah, dan seandainya kemudian fase yang ketika dia sudah ternyata lemah, nah itu pasti sudah ubanan dia. Makanya dikatakan dha'fan wa syaibah. Tapi kalau kemudian belum balik kok sudah ubanan, ya nggak ada masalah karena ukurannya bukan ubannya. Atau baru 30, 40 kok ubannya sudah penuh, ya nggak ada masalah karena ukurannya bukan ubannya. Tapi yang penting masih kuat. Ya, fisiknya masih kuat, ingatannya masih kuat, untuk sosialisasinya juga kuat.
Ya, bahkan kadang saking kuatnya itu cara berpikirnya bukan mikir satu orang istri saja. Ya, lebih dari itu dipikirkan. Nah, atau ya bukan keluarga lagi yang dipikirkan, tapi umat Islam atau umat manusia satu bumi. Nah, makanya fase muda ini itu fase di mana kemudian manusia itu memaksimalkan kekuatannya untuk memakmurkan bumi ini. Nah, maka kalau kemudian salah dalam menyiapkan pemuda atau tidak tepat dalam menyiapkan pemuda, ya nggak mungkin bumi Allah itu bisa dimakmurkan. Ya, jadi fase ini fase yang sangat panjang dan fase ini fase yang sangat menentukan. Nah, baru nanti kalau sudah lemah ya sudah. Nah, dari situ ya berarti kita harus paham. Oh, ternyata fase pemuda ini begitu penting dan ternyata sebelum masa balik itu ya dia sudah harus diperlakukan seperti manusia yang sudah kuat walaupun belum matang. Tapi kalau kita masih menganggap lemah, berarti dia nanti akan merasa dirinya kuat itu di fase balik itu. Bayangkan, harusnya sudah dianggap kuat di usia 7, kita menganggap kuatnya itu di usia 15 tahun. Berapa waktu yang terbuang di situ? Ya, dan bisa jadi nanti buru-buru sudah merasa dewasa, bahkan usia 30 tahun, 35 tahun masih ingin main-main. Masih belum mikir, nggak siap saya mikir keluarga. Saya masih pengen bersenang-senang dengan teman-teman saya. Itu. Ya, usia 35 tahun, 40 tahun masih nggak mau menikah. Karena masih ingin tadi bersenang-senang. Nah, ini jelas kegagalan dalam pendidikan. Ya, kegagalan dalam pendidikan. Harusnya balik itu sudah siap untuk memikirkan itu semua. Nah, sehingga di surat Al-An'am, kalau di surat An-Nisa, kalau kita lihat di ayat yang ke-6, wa ba'talul yatama hatta idza balaghun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai usianya cukup untuk menikah. Sampai untuk menikah. Dan ulama mengatakan hatta idza balaghun nikah itu adalah ketika usianya sudah balik. Nah, kenapa Allah gunakan hatta idza balaghun nikah? Kenapa kok tidak sampai usianya balik, tapi kemudian sampai usianya cukup untuk menikah? Nah, dari situ kemudian kita simpulkan. Kalau konsep pendidikannya itu benar sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, di usia balik itu sudah siap untuk menikah. Bukan harus menikah, tapi siap untuk menikah. Nah, kalau kemudian kita masukkan ke kurikulum pendidikan, ya berarti tugas para pendidik untuk menyiapkan itu. Ya, karena mereka yang menjadi pendidik itu sudah punya pengalaman yang panjang. Ya, sehingga berbagi pengalaman hidupnya itu untuk menyiapkan ya generasi kita itu ya menjadi generasi yang sesuai dengan konsep pendidikan ya di dalam Islam. Dan termasuk masalah kedewasaan. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka apabila kamu merasa di antara mereka itu sudah rusydan, sudah punya kedewasaan, ya kematangan berpikir, fadfa'u ilaihim amwalahum, ya maka kembalikan kepada mereka harta mereka. Dan Allah gunakan kata fa ya litartib wa ta'qib. Ada urutan dan ada masa waktu. Tapi masa waktunya tidak lama. Jadi setelah balik itu langsung kemudian rusydan. Jadi seorang yang rasyid, yang dewasa, yang matang cara berpikirnya. Bahkan pengelolaan harta sudah bisa diberikan kepada dia. Ketika anak yatim itu kan belum balik. Itu kan dikatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Dan janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang yang lemah akalnya, amwalakum, harta-harta kalian. Apakah itu hartanya sendiri? Tidak. Itu hartanya anak yatim. Tapi disebutnya amwalakum, harta kalian. Kenapa? Karena anak yatim belum bisa dipegangi harta sendiri, seakan jaga harta ini seperti harta kalian. Tapi kalau kemudian dia sudah balik, fadfa'u ilaihim amwalahum. Kembalikan kepada mereka harta-harta mereka. Nah, sudah dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Nah, berarti apa sih yang dibutuhkan kalau seseorang itu siap untuk menikah? Berarti secara fisik tadi sudah kuat, sudah matang.
Ya secara psikologi ya juga sudah matang tadi. Dan kematangan itu kan nggak langsung, berproses. Ya kematangan nggak langsung tapi berproses. Nah makanya harus disiapkan sejak usia tamyiz tadi untuk sampai kemudian usia balik itu matang. Tapi kalau nggak pernah disiapkan, ya masih merasa dirinya anak-anak, dirinya masih lemah. Nah kemudian nanti untuk sosialisasinya dan bahkan menikah itu membutuhkan materi. Berarti secara finansial sudah harus disiapkan gitu loh. Bayangkan kalau kemudian usia 15 tahun ya sudah punya kemandirian dalam ekonomi, tidak bergantung kepada orang tuanya, bahkan bisa menghidupi keluarganya. Nah, itu yang seharusnya. Nah, kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, untuk contoh yang laki-laki itu adalah Usama bin Zaid. Makanya kenapa Nabi menjelang wafat itu kok pokoknya harus Usama, nggak yang lain. Ya bukan kemudian sekedar Nabi karena punya kedekatan hubungan dengan Usama dan ayahnya ya Zaid bin Haritha, ya tidak. Karena ini menjadi isyarat bagi Nabi kalau seandainya pendidikan kalian itu sesuai dengan konsep Al-Quran yang aku terapkan kepada para sahabat, hasilnya kayak Usama. 17 tahun atau 18 tahun itu jadi panglima perang. Jadi orang besar. Yang kemudian yang dipimpin di belakangnya itu ya sahabat-sahabat senior, bahkan Umar bin Khattab. Makanya nanti ketika Abu Bakar menjadi khalifah, minta izin kepada Usama untuk Umar tidak ikut berperang. Membantu khalifah di Madinah dan baru diizinkan. Nah, jadi di usia belasan itu jadi orang besar. Pertanyaannya, sudah menikah belum Usama? Ketika jadi panglima perang? Sudah. Ya, dan bahkan Nabi sendiri yang ya turut ya dalam menyiapkan kesiapan Usama untuk menikah itu. Jadi ada seorang wanita yang bernama Fatimah binti Qais, dilamar oleh Abu Jaham, dilamar oleh Muawiyah, dan nanti juga dilamar oleh Usama. Dan Nabi memerintahkan agar menikah dengan Usama. Nah itu Nabi masih sehat. Kalau Nabi nunjuk Usama jadi panglima perang, itu Nabi sudah merasakan sakit. Nah, berarti kira-kira di usia berapa Usama ini menikah? Di usia 17 atau 18 tahun sudah jadi panglima perang, sebelumnya sudah menikah. Berarti bisa jadi di 15 atau 16. Nah itu usia balik. Ya, artinya balik siap untuk menikah. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ini konsep Nabi kita. Ya, pendidikan dalam Islam. Yang memang perlu disiapkan tadi ya oleh para pendidik yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian memang ya menyatakan pendidikan kalian itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari petunjuk Nabi, ya harusnya laki-laki itu kayak Usama. Balik siap menikah, nggak lama jadi orang besar. Karena kalau orang belum menikah, itu cara berpikirnya masih mencari perhatian lawan jenis. Tapi kalau kemudian sudah menikah, dia tidak lagi mencari perhatian lawan jenis. Apa karya saya? Ya, dia sudah dewasa, memikirkan apa yang menjadi karya dia di dunia ini. Bayangkan kalau kemudian 30 tahun, 40 tahun baru menikah. Baru kemudian dia ingin berkarya. Sudah nggak lama, lemah dia fisiknya. Ya, karena tidak tersalurkan tadi kekuatannya itu. Ya, lemah dia. Ya, jadi layu sebelum berkembang. Ya, dan ya kematangan yang disertai dengan kebusukan tadi itu, nggak lama busuk. Kelamaan dipetiknya, jadi busuk dia. Ya. Nah, untuk yang perempuan, contohnya siapa? Ya, contohnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu janda, tapi hanya satu yang gadis, dan itu masih muda sekali. Nah, untuk memberikan isyarat kepada kita kalau pendidikan kalian itu sesuai dengan petunjukku, ya maka anak-anak perempuan itu ketika sudah balik siap untuk menikah. Contohnya siapa Nabi? Bunda Aisyah. Ya 6 tahun sudah akad, diakadkan dulu. Nah, baru nanti ketika balik usia 9 baru berumah tangga. Ya jadi boleh nanti diakadkan dulu. Ya biar cara berpikirnya itu sudah merasa dewasa. Ya nak, kamu ini sudah mau balik. Ya, kemudian diakadkan dulu ya, menikah sama si fulan itu loh. Oh ya, gitu.
Nah berarti nanti cara berpikirnya juga menyiapkan, oh berarti saya harus siap-siap nih jadi ibu rumah tangga nih ketika balik nanti. Ya jadi bukan mikir dirinya sendiri, gitu. Jadi sudah siap menjadi seorang istri, bahkan siap untuk menjadi seorang ibu. Itu usia balik tadi 9 tahun. Ya nggak harus 9, tapi intinya begitu. Nah jadi ini yang kemudian menjadi target yang harus kita hadirkan. Dan tapi kalau kemudian kadang balik saja masih dianggap anak-anak, ya sulit. Ya maka itikaf tahun depan insya Allah nggak ada itu yang di belakang itu. Semuanya duduk sejajar. Oh kita sudah dewasa. Ya syukur-syukur udah ngajak istrinya kan ke sini. Ya. Nah tapi ya tadi kalau kita lihat sejarah pendidikan Amerika dan ya bangsa Barat kok panjang. Karena yang mereka tuju itu kan hanya sisi materi. Ya artinya selesai sekolah dasar itu sudah siap untuk besar tadi itu. Sekolah dasar 12 tahun kan itu sudah mau balik. Ya sudah siap bekerja, kemudian menyiapkan pernikahan, berkeluarga. Tapi ternyata di mereka nanti untuk lapangan-lapangan pekerjaan itu sedikit. Sehingga tidak semua lulusan sekolah dasar itu tertampung. Nah efeknya apa? Di usia kekuatan mereka tadi itu, puncak kekuatan mereka yang disertai kematangan, nah itu tidak tersalurkan. Nah, akhirnya kemudian muncul kenakalan-kenakalan remaja, tawuran, ya hal-hal yang negatif. Nah akhirnya pendidikannya diperpanjang, biar mengurangi resiko itu. Kemudian dibikin tadi klub-klub atau ya komunitas-komunitas olahraga ataupun yang lain ya, agar meredam tadi kekuatan fisik yang sudah kuat dan matang tadi itu. Nah itu yang kita tiru hari ini. Ya, padahal harusnya ya tadi. Ya, yuk kita siapkan. Bahkan anak-anak ini sebelum balik itu sudah ada lapangan-lapangan pekerjaan yang mereka bisa masuk di situ. Tapi proses pendidikan harus tetap jalan karena dia harus menguasai 3 lapis ilmu. Ilmu tentang Allah, ya kemudian perintah dan larangan Allah, kemudian baru tentang ciptaan Allah. Jadi fokus ilmunya nggak berhenti dengan dia menikah, bahkan semakin besar. Ya masa saya itu sudah menikah punya anak belajar saja nggak benar, masih main-main, nggak ada itu. Dia berkarya gitu loh. Nah, jadi sebelum balik itu tadi sudah ada unit-unit usaha keterampilan hidup yang dia kuasai. Ya, kemudian dia punya penghasilan, sekolah sudah bisa bayar sendiri. Bahkan kalau punya anak dia bisa membiayai anaknya untuk sekolah. Gitu ya. Nah, kemudian dia nanti ketika jenjang berikutnya sudah punya tadi kemampuan finansial untuk menyiapkan itu, fokus gitu. Ya, jadi di luar itu sudah mandiri, sudah punya penghasilan, sudah punya keluarga, tapi ya tadi masih belajar, proses belajar nggak ada berhentinya. Ya gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita siapkan. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan tadi. Nah hari ini ketika kemudian anak itu masih disekolahkan, ditaruh di pesantren, harapannya kemudian mandiri. Nah pertama ya ternyata pesantren hari ini tidak seperti zaman dulu. Ya pondok gitu ya. Kalau pesantren dia hanya sekedar nyantri, kalau pondok dia menetap di situ, mondok di situ. Nah kalau dulu kemudian makan ya masak sendiri. Ya nggak ada lauknya ya tadi apa saja yang bisa dijadikan lauk, entah garam, entah kerupuk gitu. Ini ketahanan ininya luar biasa. Yang nyuci ya nyuci sendiri dan barokah waktunya itu. Ya ilmunya terkejar semua. Lah hari ini sudah laundry, ya sudah catering, waktunya nggak manfaat, nggak barokah. Banyak yang kemudian luput target-targetnya. Nah sudah begitu diharapkan selesai ya di pondok itu mengabdi di masyarakat menikah. Pur-pur dia nggak siap sosialisasi kok gitu. Masih merasa kanak-kanak. Ya liburan pulang itu waktunya tidur, waktunya main-main, pinjam HP nggak balik-balik. Ya karena saya masih anak-anak gitu loh, masih dibiayai orang tua saya. Nah itu cara berpikirnya beda. Nah makanya termasuk ya perempuan ya dia tidak untuk dipondokkan. Ya karena dia sudah harus banyak berinteraksi dan belajar tentang kerumah tanggaan. Nah makanya ya upaya kita untuk menghadirkan itu di mahdhara ya syabab dan banat.
Nah, kenapa istilah kita adalah banat? Padahal syabab dengan banat itu tidak menjadi padanan. Ya, karena banat itu jamak dari bintun. Dan bin itu anaknya siapa dulu? Lah, bapaknya ngerti pendidikan gitu loh. Oh, anaknya luar biasa. Kalau di Al-Qur'an ya nanti terinspirasi dari Maryam. Wa Maryam banata Imran. Dan Maryam anaknya Imran. Oh, wajar. Imran ini bahkan Allah abadikan namanya menjadi surat. Keluarga Imran. Oh, ngerti konsep pendidikan. Oh, wajar anaknya kayak begitu. Jadi banat itu jamak dari bintun. Nah, binnya siapa dulu? Kalau ayahnya luar biasa, ya anaknya luar biasa. Nah, maka kita berharap kemudian dari madrasah banat itu ya lahir Maryam-Maryam yang kemudian di usia muda bahkan menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang sempurna. Nah, kenapa untuk yang laki-laki itu adalah syabab? Ya kan nanti ada inspirasinya lagi. Karena kalau Nabi menyebut ya ma'syarus syabab. Ya wahai para syabab. Dan syabab itu tadi usia kekuatan, usia kematangan. Ya, terasa sisi kekuatannya itu. Nah, maka kita munculkan syabab. Dan nanti syabab itu banyak nongkrongnya di masjid. Nah, makanya sebetulnya untuk konsep masjid itu nanti banyak. Masjid sebagai tempat pendidikan. Ya, masjid sebagai tempat mengatur pemerintahan. Ya, masjid sebagai tempat untuk menjamu tadi para tamu negara. Ya, masjid digunakan ya untuk sebagai pusat kesehatan. Ya, bahkan masjid ya digunakan untuk memberikan hukuman. Itu seperti kalau dulu diikat di tiang-tiang masjid itu, tawanan perang. Ya, dihukum tapi belajar. Karena mendengar Nabi ketika ngajar sahabat, lepas-lepas soleh dia. Masuk Islam. Gitu ya. Nah, itu banyak hal. Termasuk nanti untuk ekonomi kontrolnya di masjid. Untuk pasar kontrolnya di masjid. Ya kan dikatakan ahabbul biqa' ilallahil masajid. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Wa abghadu al biqa' ilallahi al aswaq. Dan tempat yang paling Allah benci itu adalah pasar. Nah, maka tempat yang paling dibenci Allah itu harus dikaitkan dengan tempat yang paling Allah cintai, baru jadi baik dia. Kontrolnya di masjid. Jadi peran masjid itu begitu luar biasa. Jadi kalau kemudian membangun peradaban, tapi mengamputasi pendidikan dari masjid, itu sulit. Tapi lagi-lagi masjid yang dia ada di masyarakat. Kalau kemudian di pesantren, ya masjidnya ya cuma lingkungan mereka, belum bersosialisasi, belum bermasyarakat. Masjid dalam arti yang sesungguhnya tadi itu. Nah, sehingga tidak ada konsep mondok yang ada sampai sore. Nah, untuk yang banat, ya tadi, ya ketika mereka sudah sore, ya mereka kemudian pulang, ya menerapkan ilmunya yang ada di rumah. Ya di rumah nanti kemudian mulai memasak, punya kemampuan memasak. Ya kemudian menyetrika, mencuci, mengepel atau banyak hal yang kemudian ya disiapkan itu ya untuk melatih mereka sebagai istri nantinya yang luar biasa, ibu yang luar biasa. Nah, itu yang diharapkan dan bahkan keterampilan hidup mereka itu diharapkan mereka pun bisa menghasilkan tadi pemasukan. Ya karena istri Nabi Muhammad SAW, ya Bunda Zainab bintu Jahash, yang kemudian ia dikatakan yang menyusul Nabi paling dulu setelah kematian Nabi itu adalah yang tangannya paling panjang. Dan mereka mengukur tangan di antara mereka, siapa di antara kita tangan yang paling panjang, yang nanti menyusul Nabi duluan. Ya, dan ternyata didapati ketika Nabi wafat, maka nggak lama setelah Nabi itu nanti yang menyusul adalah Zainab binti Jahash. Padahal tangannya nggak yang paling panjang. Ternyata diketahui karena beliau punya keahlian, ya keahlian yang menghasilkan keuntungan tadi itu. Nah, itu banyak sedekahnya. Maksudnya tangan panjang itu banyak sedekah. Kalau tangan panjang itu banyak nyolong. Ya kebalik. Itu ya untuk kehidupan keluarganya tadi itu. Ya dan apakah perempuan juga tidak perlu belajar? Perlu. Tapi belajar itu nggak harus di pendidikan formal. Nah, ini makanya kemudian kita akan munculkan ya tempat-tempat pendidikan yang mereka masih bisa untuk jadi seorang istri, masih bisa untuk jadi seorang ibu, tapi untuk keilmuannya mereka tetap bisa belajar sehingga kalau punya anak maka mereka adalah al-madrasatul ula. Ya, madrasah yang pertama.
Nah, kalau kemudian madrasah syabab. Nah, terus gimana? Nah, itu nanti kemudian kita munculkan pesantren pemuda peradaban. Di mana tempatnya? Di masjid, di masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu harus nanti menyiapkan ya bilik-bilik tempat tinggal para jomblo. Ya, para pemuda. Yang ini inspirasinya adalah ahlu sufa. Makanya pilihannya bisa pesantren ahli sufa atau pesantren pemuda peradaban. Jadi mereka nggak pulang ke rumah, pulangnya kemana? Bedanya apa tadi? Untuk ya pondok pesantren dengan mereka tidak mondok tapi pulangnya ke masjid, beda. Kalau tadi untuk pondok itu ya dia terisolasi. Lingkungannya masih sesama mereka, tapi kalau kemudian di masjid enggak. Dan bahkan tadi gimana pemuda kok kemudian menikah? Menikah itu kan orang tua kan melihat apakah dia layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Nah, dengan dia di masjid itu potensi besar untuk dilirik calon mertua itu terbuka lebar. Nah, jadi mertua sholatnya di masjid, oh itu ada pemuda kok soleh banget ya. Dia punya penghasilan lagi punya. Ini unit-unit usaha masjid nanti, mereka juga bekerja di situ. Jadi punya penghasilan, ya untuk biaya pendidikannya, bahkan ditabung, siap untuk menikah, bahkan kalau perlu orang tuanya dikirim. Butuh apa? Gitu loh. Dikirim anaknya itu. Gitu ya. Nah, itu ke depan begitu. Makanya ada jaringan masjid peradaban. Jadi masjid-masjid yang punya konsep tadi. Menjadikan masjid sebagai pusat untuk membangun peradaban Islam, nah itu tadi, tergabung di jaringan masjid peradaban. Kemudian para pemudanya tadi itu tergabung di pemuda masjid peradaban. Nah, kemudian ketika dia sudah tinggal di masjid, mengabdi di masyarakat, ya nggak akan aneh-aneh. Kalau di masjid itu nggak akan aneh-aneh. Kalau di pesantren, di pondok, itu kadang masih aneh-aneh. Ya masih ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi, tapi namanya di masjid ya berinteraksi dengan orang banyak dan dia tahu ini di rumahnya Allah, enggak akan macam-macam dia. Ya senakal-nakalnya ya paling sholatnya telat lah gitu aja. Tapi masih sholat di masjid. Gitu. Ya jadi ya masih begitu dan ya ini yang kemudian ingin kita munculkan ke depan. Nah, kemudian di masjid itu dibikinkan program lagi. Ya, misalkan tadi majelis-majelis ilmu mulai dimunculkan di situ. Ya, jadi tetap keilmuannya akan terkawal. Nah, kemudian mereka juga bersosialisasi. Bahkan kalau perlu, ya tadi ketika mereka layak untuk jadi imam, ya jadi imamnya mereka. Jadi bicara tentang pemuda itu bukan nanti ketika di masjid, di masyarakat, masuknya di remaja, bukan. Bahkan mereka jadi pengurus DKM-nya. Ya bahkan syukur-syukur mereka jadi ketua DKM-nya. Mana ini ketua DKM-nya? Oh masih sekolah. Nanti sore pulangnya gitu ya. Ketua DKM dia. Ya. Oh, rumahnya ketua DKM mana? Oh itu sudah menikah itu rumahnya. Oh temannya kok masih di masjid? Iya karena belum menikah. Jadi syarat boleh punya rumah itu kalau sudah menikah. Ya makanya ahlu sufa itu tinggalnya di masjid. Kapan mereka tidak tinggal di masjid? Kalau sudah menikah. Gitu loh. Jadi termotivasi akhirnya. Oh, berarti saya kalau ingin punya rumah, nikah. Kalau nikah berarti harus punya tadi kesiapan untuk menikah. Ya, tapi intinya kemudian hari ini masjid yang darurat pemuda, nah itu bisa teratasi dengan yang demikian. Kemudian kalau pemudanya itu mayoritas baik, ya jadi menjadi kebanggaan kalau bisa berkontribusi dan biasanya pemuda itu jujur lah kita. Ya, sejelek-jeleknya pemuda itu kalau dia punya kontribusi di masyarakat seneng dia dan bahkan dia mencari peluang sebetulnya untuk bisa diakui dan berkontribusi di masyarakat, tapi kadang tidak ditangkap itu ya sehingga akhirnya dia memilih jalan yang lain karena di masyarakatnya masih dianggap ya anak kecil kemudian tidak punya peran atau nah ini yang perlu kita upayakan. Nah sehingga kalau masjid-masjid sudah misinya seperti itu, visinya seperti itu ya maka kebangkitan Islam dimulai dari masjid, nah itu akan bisa dihadirkan. Ya makanya kebangkitan Islam dimulai dari masjid dan lembaga-lembaga pendidikan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. Ya tidak bisa diamputasi dari kehidupan bermasyarakat tadi itu. Nah berarti kalau kemudian untuk unit usahanya kan tadi, kalau kemudian sudah balik kan, sudah siap untuk menikah, berarti sudah punya penghasilan.
Nah, kalau kemudian dia belum punya penghasilan, bayangkan kalau nanti ada wakaf-wakaf untuk para pemuda. Jadi kalau menikah nanti ada biaya kehidupannya ditanggung wakaf misalkan. Atau syukur-syukur kemudian ada unit usaha yang kemudian mereka bisa masuk di situ. Atau dengan keterampilan hidup yang mereka miliki, mereka membuka peluang-peluang tadi. Usaha-usaha yang baru. Jadi bos itu kan nggak harus ngawal usahanya. Dia bisa tadi fokus berkeluarga, fokus menikah, tapi usahanya tetap jalan. Ya, usahanya tetap jalan. Dan ya hari ini, ya itu kan sudah mulai tadi. Ya, ide-ide kreatif itu muncul dari para pemuda, walaupun masih di jenjang kuliah atau pasca kuliah. Tapi itu harus kita segerakan, karena ya pikiran mereka itu harus dicurahkan untuk satu yang lebih besar setelah itu. Dan usia mereka yang panjang, ya juga difokuskan untuk tadi mengambil alih sisi keilmuan yang lain yang hari ini belum diambil oleh kaum muslimin. Tapi cara kehidupan sosialnya begitu, dan insya Allah nggak ada kenakalan sosial, tadi kenakalan remaja itu. Ya, dan istilah kenakalan remaja itu ya hanya ada di barat yang tidak terbimbing dengan bimbingan Al-Quran, ya tidak mendapatkan petunjuk dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pemuda begitu. Dan bayangkan kalau kemudian hari ini kan untuk menumbuhkan mentalitas yang seperti itu kadang harus dikondisikan memang. Ketika membuat tadi pesantren pemuda peradaban atau pesantren ahli sufah, ya maka yang tinggal di bilik-bilik masjid itu bukan hanya anak-anak SMP, bukan hanya anak-anak SMA. Kalau hari ini kan masih ada anak-anak kuliahan, ke depan itu harusnya nggak ada lagi. Tapi ya hari ini faktanya begitu. Atau anak-anak yang lulus kuliahan yang belum menikah juga belum punya pekerjaan. Nah, bayangkan kalau kemudian ngumpulnya sama di masjid. Nah, yang kecil ini pun akan tertarik ya secara berpikirnya oleh yang lebih dewasa. Ya, saya itu dulu kan di kampung. Teman-teman sebaya itu banyak nongkrong di jalan. Ya, jadi banyak hal yang kurang inilah. Dan ya alhamdulillahnya Allah berikan kesempatan untuk bisa menjaga diri. Nah, itu akhirnya ngumpulnya dengan remaja masjid. Nah, remaja masjid itu ya tadi saya ketika itu SMP. Nah, mereka itu ada yang sudah lulus SMA, gitu ya, sudah bekerja, tapi akhirnya mau nggak mau cara berpikir saya itu ikut mereka. Ya karena tadi mau tidak mau ya kita akan mengikuti apa yang ada di sekitar kita. Almar'u ala dini khalilihi. Kalau ya samping-sampingnya itu ya sudah dewasa, dia pun akan tertarik begitu. Dan saya merasa ketika ngumpul dengan mereka itu ya kita teman sebaya gitu loh. Bahkan ketika saya menikah, sebagian mereka malah belum menikah juga. Dan bahkan ketika kemudian bicara, dialog segala macam, ya itu bisa mengimbangi. Ya bahkan ada yang ketika usianya itu beda 6 atau 7 tahun, ketika curhat juga ke saya gitu loh. Ya artinya kadang perlu dikondisikan yang seperti itu. Nah, ini masih belum ideal. Bayangkan kalau anak-anak kita tadi di masjid ngumpulnya dengan ya yang lebih senior, dengan ya bahkan jamaah-jamaah yang sudah sepuh. Nah, itu banyak pengalaman hidup yang kemudian bisa mereka pelajari. Nah, sehingga akan menghasilkan banyak hal gitu loh. Nah, makanya kenapa memang harus segera dimunculkan tadi untuk mahdhara syabab dan mahdhara banat. Ya karena dia akan terintegrasi dengan banyak hal yang lain yang itu memang harus segera dimulai. Dan lagi-lagi kebesaran Islam itu tadi ada estafet peradaban. Kita hanya memulai. Jadi tidak ada saat itu yang instan. Tapi justru yang memulai itu punya peluang pahala yang paling besar. Ya man sana fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyanqusa min ujrim syai'a. Siapa yang membuat sunnah kebaikan dalam Islam maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, makanya pilihan kita untuk diabadikan dalam catatan sejarah yaitu tergantung kita. Jadi kalau hidup kita tuh lempeng-lempeng saja, nyari aman saja, nah itu nggak akan jadi orang besar. Ya, jadi makanya di Islam itu al-kharaju bidhaman. Keuntungan itu sebanding dengan tanggungan yang harus ditanggung. Al-ghurmu bil ghunmi, gitu ya. Nah, maka itu yang begitu. Jadi kalau kita banyak berkorbannya ya tadi, banyak peluang untuk jadi orang besar.
Tapi kalau hanya nyari aman gitu loh. Makanya kalau kita baca bahkan sejarah di Nusantara, itu para pahlawan itu di usia yang sangat muda jadi orang-orang yang luar biasa. Ya belasan tahun itu bahkan tadi kayak Nggontor itu pendirinya juga tadi sebagian besar ketika mendirikan itu masih belasan tahun. Hari ini belasan tahun di belakang sana masih. Tapi bagus sih di masjid kan. Gitu loh. Tapi levelnya harus dinaikkan gitu loh. Levelnya harus dinaikkan. Karena kesadarannya belum tumbuh. Ya, bukan salah mereka. Tapi salah siapa? Bukan salah bunda mengandung, ini salah bapaknya yang tidak. Kan semua kembalinya ke bapaknya. Nah itu harapannya ke depan seperti itu. Ya, jadi memang dibutuhkan pengorbanan, ya dibutuhkan semangat yang luar biasa, dibutuhkan ya tadi cara berpikir yang tidak sama seperti manusia umumnya. Boleh kita berpikir seperti manusia umumnya kalau Islam sedang bangkit. Tapi Islam sedang jatuh, berarti cara berpikir kita nggak boleh seperti itu, harus berbeda. Tapi tadi panduannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Ya insya Allah itu yang bisa disampaikan. Ya insya Allah besok pembahasan tentang pemuda dalam Al-Quran. Kita ingin cek nih, gimana Al-Quran memotret pemuda. Benar nggak kayak yang kita gambarkan? Gitu loh. Dan kita cocokkan dalam kehidupan kita. Kok beda? Ya berarti tadi ada hal yang belum berjalan. Tapi kalau kemudian sudah ada sisi kesamaan tapi belum maksimal, nah ini bisa kita naikkan lagi. Bisa kita tingkatkan lagi. Demikian kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.